Halo guys, selamat datang di channel gua. Jadi ceritanya nih guys, kemarin tuh gua sempat pingin belajar sensor baru yang namanya itu sensor load cell. Sensor load cell ini adalah sensor yang bisa mengukur massa dari sebuah objek. Cuman berhubung tempat gua ngorder sensor itu biasanya jauh dan beda kota gitu, ongkirnya kan lumayan gede tuh. Ya akhirnya gua barengin dong untuk ngorder sensor load cell itu dengan sensor-sensor lainnya. Nah, tanpa sengaja nyelip nih sensor ini. Ini adalah capacitive sensor TTP226 atau biasa juga disebut dengan touch sensor. Jadi sesuai dengan namanya ya, jika kita sentuh angka 1, 2, 3, 4 sampai 8 ini, dia akan mengirimkan sinyal input ke Arduino, makanya disebut dengan sensor sentuh. Awalnya itu gue pingin bikin kalkulator dengan sensor ini. Cuman masalahnya angkanya itu cuma sampai 8 gitu. Sedangkan angka itu kan yang seperti kita ketahui ada 9. Jadi akhirnya gue urungkan niat untuk ngebikin kalkulator dengan sensor ini. Setelah gue berpikir-pikir lagi, ya akhirnya gue kepikiran nih buat ngebikin alat musik dengan sensor ini. Gue pengen bikin piano gitu. Dan pas juga kan angkanya itu ada 8. Jadi kalau do re mi fa sol la si do itu kan ada 8 ya. Pas dong satu oktav. Nah, maka dari itu lahirlah sebuah gadget yang gue sebut dengan Pianoduino. Dengan belajar Pianoduino ini juga kita nanti bisa belajar mengenai logika if gitu. Selain logika if, kita juga bisa belajar untuk mengatur frekuensi dari buzzer. Buzzer ini ya. Jadi ya menurutku sih ini adalah project yang bagus. Jadi ayo kita kerjakan. Jadi seperti biasa ya, alur ini kita buat positif dan ini kita bikin negatif untuk memudahkan proses wiringnya nanti, karena kita bakal banyak memakai 5 volt dan ground ya. Selesai, kemudian kita akan menghubungkan pin yang pertama dan yang pinnya nomor 2 pada sensor TTP226 ini. Di sini sudah ada tulisannya VCC dan ground ya. Ya, jadi sesuai dengan yang diminta aja gitu. Kita colok yang 5 volt dan groundnya kita hubungkan ke breadboard. Kemudian untuk pin-pin selanjutnya dari TTP226 ini, dari output 1 sampai output 8, di sini ada tertulis ya di boardnya. Kita tinggal menghubungkannya ini ke Arduino dan ini sesuai dengan digital inputnya. Jadi misalnya kita mau membuat tombol 1 atau output 1 di sini pinnya, kita akan hubungkan ke Arduino itu ke pin nomor 2. Yang 2 kita hubungkan ke 3, yang 3 kita hubungkan ke 4, yang 4 kita hubungkan ke 5 di pin Arduino, 6 ke 7 dan seterusnya gitu sampai 8 ke 9. Oke, langsung kita contohin aja ya guys ya. Ini output 1 kita hubungkan ke pin nomor 2. Kemudian output nomor 2 kita hubungkan ke 3. Begitu terus seterusnya ya. Untuk mempersingkat waktu gua percepat aja ya guys ya, karena ini cukup gampang sebenarnya. Selanjutnya kita akan nge-wiring buzzer. Ini adalah buzzer. Di sini ada 2 buah kutub ya, ada positif, ada negatif. Bisa dilihat kalau misalnya pinnya lebih panjang itu biasanya positif. Nah, jadi kita colok aja langsung ke sini. Yang negatifnya kita hubungkan ke ground. Di sini ground. Selesai. Sebelum kita menghubungkan bagian yang positif dari buzzer ini ke Arduino, di sini gue menggunakan resistor ya, supaya suaranya itu tidak terlalu besar. Kalian juga bisa opsional menggunakan potentiometer kalau kalian ingin mengatur volume dari buzzer ini. Kemudian dari resistor ini baru kita hubungkan ke pin nomor 13 di Arduino. Karena wiring kita sudah selesai, kita coba tes dulu ya teman-teman. Kita colokkan power di sini, buzzernya menyala, dan jika kapasitif sensornya dipencet,
Sudah berbunyi ya guys ya. Ini kita coba do re mi fa sol la si do. Ini adalah sketchnya guys. Jadi start di awal dulu seperti biasa kita setting variabelnya ya. Yang gua drag ini adalah variabel untuk board TTP 226 kita. Di sini bisa dilihat bahwa do pada nada do nanti kita setting di pin 2, re kita set di pin 3, mi di pin 4, fa pin 5 sampai do tinggi itu kita set di pin nomor 9. Kemudian pada buzzer ini kita set di pin nomor 13 ya guys ya, sesuai dengan saat kita wiring tadi. Pada bagian void setup di sini kita set pada board TTP 226 itu semuanya sebagai input dan pada buzzer itu sebagai output. Selanjutnya pada void loopnya guys, di sini ada logic if yang lumayan panjang ya guys ya. Tapi ini mengulang-ulang jadi cukup gampang untuk dipahami. Jadi pada baris awalnya itu jika do 1 itu terbaca tinggi atau tombol 1 kita pencet, maka buzzer kita akan berbunyi dengan frekuensi 261 Hz. 261 Hz ini merujuk pada tabel ini guys. Yang mana tabel ini menunjukkan bahwa untuk nada do dia menggunakan 261 Hz. Begitu juga pada nada re dia 293 Hz, mi 329 sampai seterusnya. Dan jika tidak ada tombol yang kita pencet, maka buzzer tidak akan membunyikan nada dalam frekuensi apapun. Di sini kita pasang sedikit delay yang kecil aja 10 milisecond ya. Dan codingan kita pun selesai guys, tinggal kita upload saja. Oke guys, ini posisinya sudah di-upload ya. Jadi mari langsung kita coba aja guys. Ya, sudah berbunyi dan kalau kita pencet tombol 1 keluar nada do, 2 re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, jadi codingannya itu bekerja dengan baik ya guys ya. Soalnya ini dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya sudah berjalan semua. Cuman problemnya di sini ini beneran gak nyaman ya untuk dimainin sebagai piano. Soalnya tombol 1, 2, 3, 4 ini atas bawah gini. Jadi gue rencananya mau ngerubah codingannya itu dari kiri ke kanan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya. Jadi 8 ini jadinya do, 6 ini re, 4 ini mi, 2 ini fa, dan seterusnya gitu. Kita kembali ke sketch yang tadi ya teman-teman. Tadi kan kita mau merubah tombol 8 itu menjadi do ya. Karena itu untuk bagian sini, karena 8 itu terhubung ke pin 9, maka dari 2 gua ganti jadi 9. Untuk re nya gua ganti jadi 7. Untuk mi nya gua ganti jadi 5. Fa nya gue ganti jadi 3, sol nya menjadi 8, ini menjadi 6, ini menjadi 4, dan ini menjadi 2. Ya, jadi ini sebenarnya disesuaikan dengan tombol dan terhubung ke pin yang mana ya guys ya. Jadi teman-teman jangan bingung, karena ketika kalian memegang sensor TTP 226-nya ini semuanya akan menjadi jelas ya. Setelah kita upload, maka konfigurasinya pun akan berubah jadi seperti ini. Jadi lebih mudah untuk dimainkan karena dia bentuknya menjadi garis seperti ini. Oke guys, jadi kita sudah selesai ngebikin piano kita untuk 1 oktav ya. Sekarang gue mau masuk ke bagian yang lebih advance lagi. Yang namanya musik itu kayaknya kita jarang deh nemuin musik yang cuma ada 1 oktav. At least tuh 2 oktav atau 3 oktav gitu melodinya. Karena itu gue mau bikin piano kita ini bisa naik oktavnya. Jadi salah satu tombolnya ini nanti gue setting sebagai tombol naik oktav.
Dan ketika tombol itu gue pencet, dia akan bekerja seperti switch. Dimana kalau tombol itu gue pencet, maka do re mi fa sol si do nya itu akan naik 1 oktav. Dan jika gue pencet sekali lagi, dia akan balik ke oktav sebelumnya. Oke guys, jadi ini adalah sketch untuk piano Arduino kita yang versi advance-nya ya. Sebelum kita memahami dari sketch ini, kita perlu terlebih dahulu melihat kembali pada piano chart sebelumnya. Jadi pada piano chart ini, untuk naik oktav itu, nilai frekuensinya itu perlu dikalikan 2. Jadi misalnya nilainya do atau C itu frekuensinya 261, dia akan dikalikan 2 untuk mencapai oktav yang kedua menjadi 523. Begitu juga pada D yaitu Re, dari 293 menjadi 587. Begitu seterusnya guys. Jadi intinya itu untuk naik oktav frekuensinya perlu dikalikan 2. Sekarang kita masuk ke bagian sketchnya ya guys ya. Untuk variabelnya tidak ada yang dirubah dari do re mi fa sol la si do sesuai settingan sketch kita yang terakhir tadi. Cuman pada variabel do yang tinggi kita ganti menjadi oktav 8 atau button 7 di board TTP226-nya itu yang tersambung ke pin 8 Arduino kita gunakan sebagai pin naik oktav. Dimana kalau misalnya pin ini kita pencet, tombol ini kita pencet, maka seluruh do re mi fa sol la si nya itu akan naik oktavnya guys. Kemudian variabel-variabel ini adalah variabel-variabel yang kita gunakan untuk switching, tombol switching dari variabel oktav ini guys, dari button oktav ini. Yang mana variabel-variabel ini akan digunakan pada bagian sini guys. Ini memang sulit dimengerti guys, tapi pada intinya ini adalah switching guys. Value apa yang di switch? Value dari variabel nilai oktav. Jadi jika tombol 7 tadi itu dipencet sekali, maka nilai oktavnya itu naik dari 4 menjadi 5. Dan jika dipencet sekali lagi, dia akan turun lagi dari 5 menjadi 4. Sekarang kita masuk ke bagian if yang panjang ini ya guys ya. Jadi tadi kan kita sudah dijelaskan kalau mau naik oktav itu, maka nilai frekuensinya harus dikalikan 2. Karena itulah ada bagian aritmetik yang seperti ini guys. 261 itu adalah frekuensi do. Dan ini berarti seperti ini guys kurang lebih. Jika nilai oktav yang tadi di tombol switch kita itu 4 dikurang 4 sama dengan 0. 2,0 sama dengan 2 dikali 0 yaitu 1. Maka frekuensinya 261 dikali 1. Di lain hal, jika nilai oktavnya itu 5 dikurang 4 sama dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. 261 dikali 2 sama dengan 523, yaitu frekuensi untuk do yang tinggi. Nilai aritmetika ini pun diaplikasikan untuk setiap frekuensi dari piano kita. Sekarang kita langsung upload aja guys. Oke guys, langsung kita coba ya. Jika tombol 8 kita pencet itu dimulai dari do oktav pertama guys. Dan jika 7 dipencet maka oktavnya akan naik. Jadi selanjutnya kalau kita pencet 8 lagi harusnya masuknya ke do yang tinggi. Ya, jadi begitulah cara membuat piano Arduino ini ya guys ya. Dari segi project sih ini cukup gampang ya guys ya. Cuman untuk menguasai alat musiknya itu menurut gue itu agak sulit guys. Kenapa? Soalnya tombol kapasitor sensor ini beneran sensitif. Jadi kalau misalnya kalian kepencet 2, bisa 2 gitu ya kepencet buzzernya. Do re mi fa sol si do nya jadi agak susah untuk dikuasai guys. Selain itu tombolnya juga relatif kecil, jadi beneran rawan untuk kepencet tombol yang lain gitu. Jadi ya menurut gue sih gak recommended untuk dikuasai alat musiknya, tapi
untuk sekedar project Arduino ya oke lah. Oke, jadi gua rasa video gua sampai segitu dulu. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.